Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita tiba pada Hari Raya Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan. Sebuah bintang yang cemerlang muncul di timur. Dan 3 orang majus atau cendekiawan atau sarjana mengamati, mencermati apa makna dari bintang yang cemerlang itu. Dan akhirnya mereka tiba pada kesimpulan bahwa bintang itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yakni kelahiran seorang raja. Dan karena itu mereka bertekad untuk mengikuti bintang itu agar dapat bertemu dengan raja yang baru lahir. Hati mereka terbuka dan mereka mulai mengadakan perjalanan panjang mengikuti bintang sebagai penunjuk jalan, melalui perjuangan yang berat, hingga akhirnya mereka dapat bertemu dengan raja yang baru lahir itu. Tuhan rela menunjukkan dirinya melalui tanda alam, yakni sebuah bintang yang cemerlang, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang terbuka hati, yang ingin mencari, yang ingin bertemu dengan Tuhan. Dan karena itu juga disimpulkan bahwa Tuhan memang lahir di dunia ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi bagi seluruh bangsa. Ketiga raja yang datang dari timur mencari dan bertemu dengan Tuhan yang baru lahir itu mewakili semua bangsa yang ada di dunia. Dan memang Kristus lahir di dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Para saudara terkasih, sesudah ketiga raja itu bertemu dengan Tuhan yang baru lahir, mereka membuka dan menyerahkan persembahan mereka. Dituliskan dalam Injil berupa emas, kemenyaan, dan mur. Emas itu melambangkan situasi yang mulia, melambangkan suasana rajawi. Dan kemenyaan itu yang harum mewangi melambangkan keilahian. Serta mur itu merupakan minyak yang mengarah kepada arti kesengsaraan, pengurapan, perminyakan bagi jasad. Hadiah dari ketiga orang majus itu mengingatkan juga kepada kita kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita sekitar Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ada kebiasaan untuk memberi hadiah Natal. Kita sebut saja sebagai contoh THR, tunjangan hari raya. Pada saat Natal tahun baru, ada perusahaan, ada orang-orang tertentu memberi hadiah kepada anggotanya, kepada karyawan-karyawati. Bagi sesama masyarakat atau umat, ada kebiasaan untuk saling mengucapkan Selamat Natal melalui kartu, melalui tanda-tanda pemberian makanan, minuman, ataupun pakaian yang menunjukkan
ingin membahagiakan, ingin menggembirakan orang lain melalui pemberian-pemberian hadiah Natal itu. Tapi dari semua hadiah-hadiah Natal itu, tentu kita ingin merenungkan apa makna utama dari pemberian-pemberian itu. Hadiah Natal yang pertama dan yang terutama adalah kelahiran Tuhan sendiri. Hal itu merupakan hadiah terbesar, hadiah terindah, karena Allah rela merendahkan diri, memberikan dirinya untuk keselamatan umat manusia. Dan begitulah hendaknya setiap hadiah Natal, pemberian Natal merupakan juga pemberian diri, tanda kasih, tanda pemberian sukacita dan damai kepada orang yang menerimanya. Terlepas dari besar kecil, mahal murahnya hadiah Natal itu. Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk merenungkan bahwa Tuhan memakai gejala alam dalam bentuk sebuah bintang yang cemerlang yang dapat menghantar kepada dirinya. Dan pada kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak petunjuk-petunjuk, tanda-tanda yang sebenarnya dapat mengantar kita kepada pertemuan dengan Tuhan. Hanya sejauh mana kita peka, sejauh mana kita terbuka untuk melihat tanda-tanda itu dan mengikutinya dan kemudian bertemu dengan Tuhan. Memang ada banyak bintang-bintang yang kita temui di dalam kehidupan ini. Mulai dari bintang-bintang atau olahragawan yang cemerlang. Hadiah-hadiah Natal itu bisa kehilangan makna apabila tujuan dari pemberian-pemberian itu adalah unsur-unsur bisnis, perdagangan, atau promosi-promosi golongan atau kelompok tertentu. Setiap hadiah Natal seharusnya memberikan sukacita, damai, tanda kasih yang tulus bagi orang yang memberi dan juga menjadi rahmat bagi setiap yang menerima. Mulai dari bintang-bintang film, aktor, aktris, bintang-bintang seni suara, atau bintang-bintang dengan keahlian keunggulan berbagai cara. Dan memang banyak orang tertarik dengan bintang-bintang seperti itu. Mereka dijadikan idola, panutan, bahkan gaya hidup, gaya dari tubuh atau apa yang mereka pakai bisa menjadi gaya yang tren yang diikuti oleh para fans, kadang-kadang dengan begitu fanatik. Tetapi sayang, bintang-bintang seperti itu hanya membawa orang kepada kenikmatan sebatas atau level duniawi saja. Sesudah itu tidak ada lagi. Jarang bintang-bintang duniawi ini membawa kita untuk bertemu dengan sesuatu yang lebih berharga, yakni bertemu dengan tanda-tanda bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di sekitar perayaan Epifani atau penampakan Tuhan, ada kebiasaan kita untuk mengadakan prosesi tiga raja. Anak-anak kita akan datang mengunjungi rumah-rumah kita. Mereka terdiri dari pemeran bintang, pemeran ketiga raja, Gaspar,
Baltasar, dan Melkior. Dan mereka nanti menyanyikan lagu Natal. Dan tentunya juga mereka memohon sumbangan dari kita yang menerima mereka. Sumbangan itu akan mereka kumpulkan. Dan sesudah dikumpulkan, sumbangan itu juga akan diberikan kepada orang-orang, teman-teman mereka yang membutuhkan. Itulah yang disebut dengan children, helping children. Kebiasaan atau tradisi ini pantas kita dukung, supaya di hati setiap orang tetap ada kesadaran untuk rela berbagi, rela memberi, supaya kegembiraan Natal ini sedapat mungkin menjadi saat atau suasana yang menggembirakan bagi sebanyak mungkin orang. Dan akhirnya, saudara-saudari terkasih, perayaan penampakan Tuhan ini juga mengingatkan kita semua agar kita juga bisa menjadi bintang yang menunjukkan atau yang mengarahkan orang kepada Yesus Kristus. Perayaan Epifani atau penampakan Tuhan ini juga menjadi bahan permenungan bagi kita untuk bertanya, apa yang bisa saya sumbangkan, yang bisa saya bagikan kepada orang-orang atau Yesus yang lahir dalam diri orang-orang yang berkekurangan, yang miskin, yang menderita di dalam kehidupan ini. Semoga perayaan penampakan Tuhan ini menjadi perayaan yang menyadarkan kita betapa besar kasih Tuhan dan betapa besar hadiah yang diberikannya kepada kita, agar kita balas dengan memberikan hadiah, sumbangan, rela berbagi bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Selamat Natal, selamat tahun baru bagi kita semua. Pace e bene.